Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Miranti Ramasari dengan NIM 877984515 dari Prodi S1 PGSD. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama, ontologi, yaitu hakikat ilmu pendidikan, di mana filsafat ilmu memastikan bahwa objek kajian pendidikan jelas, manusia sebagai makhluk yang berkembang, belajar, dan berbudaya. Tanpa kejelasan ontologis, pendidikan bisa kehilangan fokus, misalnya hanya mengejar nilai tanpa memperhatikan perkembangan manusia. Selanjutnya yang kedua, epistemologis, yaitu cara memperoleh pengetahuan pendidikan. Filsafat ilmu mengawasi metode yang digunakan dalam pendidikan, apakah berbasis penelitian, logis, dan dapat diuji. Ini mencegah praktik pendidikan yang hanya berdasarkan kebiasaan atau asumsi tanpa bukti. Selanjutnya yang ketiga, aksiologi, yaitu nilai dan tujuan pendidikan. Filsafat ilmu menilai apakah pendidikan membawa kebaikan, membentuk karakter, keadilan, dan kemanusiaan. Jadi, pendidikan tidak hanya cerdas tetapi sangat bermakna. Dengan demikian, filsafat ilmu memperkuat eksistensi pendidikan, punya dasar yang jelas, keilmiahan, metode, dan teori yang valid. Yang terakhir, nilai tujuan pendidikan bermakna secara moral dan sosial. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan ini bersifat timbal balik. Pendidikan yang bermakna, meaningful learning, mengembangkan pemikiran kritis, yaitu memunculkan pertanyaan filosofis baru, mendorong refleksi, yaitu memperkaya kajian filsafat ilmu, menghadirkan masalah nyata, memicu pengembangan teori baru. Contohnya, perkembangan pembelajaran digital mendorong filsafat ilmu untuk mengkaji ulang epistemologi, apa itu pengetahuan di era internet. Jadi, praktik pendidikan yang baik akan menjadi laboratorium hidup bagi filsafat ilmu, menghasilkan konsep, teori, dan kritik baru. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Disebut pisau analisis karena mampu membedah persoalan pendidikan secara mendalam melalui 3 dimensi, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi, apa masalah dasarnya? Contoh, apabila siswa dianggap objek atau subjek pembelajarannya. Epistemologi, bagaimana cara mengetahui atau menyelesaikan masalah. Apakah metode pembelajaran sudah sesuai dengan cara belajar siswa. Yang terakhir, aksiologi, untuk apa solusi itu. Apakah kebijakan pendidikan berpihak pada kemanusiaan atau hanya target angka. Dengan 3 pendekatan ini, masalah pendidikan tidak dilihat secara dangkal, tetapi lebih sistematis, lebih kritis, dan lebih komprehensif. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Yang A, dalam kebijakan pendidikan, yaitu kurikulum berbasis kompetensi, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi, siswa sebagai individu aktif; epistemologi, belajar melalui pengalaman; aksiologi, membentuk keterampilan hidup, bukan sekedar hafalan. Dan terakhir, pendidikan inklusif, menegaskan nilai keadilan atau aksiologi dan hak semua individu untuk belajar. Yang B, dalam kurikulum, integrasi pendidikan karakter, itu tidak hanya transfer ilmu, tetapi juga nilai moral. Yang kedua, pendekatan STEAM, epistemologi modern, yaitu interdisipliner dan problem-based learning. Dan C, dalam proses pembelajaran, metode diskusi dan problem solving, yaitu berdasarkan epistemologi konstruktivisme, yaitu pengetahuan dibangun oleh siswa. Dan pembelajaran reflektif, membangun kesadaran diri, dimensi filosofis manusia. Yang D, dalam evaluasi pendidikan, penilaian autentik,
yaitu menilai kemampuan nyata bukan sekadar tes pilihan ganda, dan mengandung nilai aksiologi, kejujuran, dan keadilan. Jadi kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat. Filsafat ilmu memberikan arah, dasar, dan kritik terhadap pendidikan. Sedangkan pendidikan memberi realitas dan dinamika bagi filsafat ilmu. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan bisa kehilangan makna. Sebaliknya begitu, tanpa praktik pendidikan, filsafat ilmu menjadi abstrak dan tidak berkembang.